Halo, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Eits, tapi sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa saja yang akan kita bahas? Tapi izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Zahra Amelia Putri dengan NIM 2020901063 dari kelas PI2 Universitas Islam Negeri Adenpata, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Islam. Baiklah, langsung saja kita membahas materi yang pertama, yakni pengertian. Ilmu jiwa pendidikan yang lebih dikenal dengan psikologi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Psikologi berasal dari dua kata, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu, yang berasal dari bahasa Yunani. Jadi secara harfiah, psikologi adalah ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Namun yang dipelajari bukan jiwa manusia, tapi perilaku yang tampak maupun yang tidak tampak. Adapun mengenai pendidikan berasal dari kata didik, yang mendapat awalan me sehingga menjadi mendidik, yang dimana artinya adalah memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2006. Menurut Tardif tahun 1987, dalam pengertian luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu, sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan ialah the total process of developing human abilities and behaviors drawing on almost all lives experience. Seluruh tahapan pengembangan kemampuan-kemampuan dan perilaku-perilaku manusia dan juga proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan. Selanjutnya dapat dijelaskan pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata education, artinya pendidikan. Berasal dari kata educate, artinya memberi peningkatan, to elicit, to give rise to, dan mengembangkan, to evolve, to develop. Dalam pengertian sempit, pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan, yang dikutip dari McLeod tahun 1989. Masih dengan pembahasan pengertian, dalam Dictionary of Psychology tahun 1972, pendidikan diartikan sebagai the institutional procedure which are employed in accomplishing the development of knowledge, habits, attitude. Usually, the term is applied to formal institution. Pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan yang dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya. Selanjutnya adalah materi tentang definisi. Menurut Witherington dalam bukunya Educational Psychology memberikan definisi psikologi pendidikan sebagai a systematic study of the process and factor involved in the education of human being is called educational psychology. Psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Sedangkan menurut Masrun dan Martania SM, mereka menyatakan ilmu jiwa pendidikan adalah ilmu yang membicarakan segi-segi kejiwaan daripada lapangan pendidikan. Ada banyak definisi lain tentang psikologi yang satu sama lain berbeda. Misalnya, psikologi adalah ilmu tentang mental, yang artinya psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih mendalam tentang mental, pikiran, dan perilaku manusia. Ilmu psikologi ini akan meneliti alur pemikiran manusia serta alasan dibalik tindakan yang dilakukan manusia tersebut. Yang kedua adalah psikologi mengenai ilmu pikiran, yang dimana artinya adalah psikologi mempelajari tentang pikiran, gagasan mental manusia yang bisa terbentuk dari banyak hal. Pikiran manusia mempermudah hidup karena dapat menciptakan sesuatu yang baru dari masalah yang dihadapi. Yang terakhir adalah psikologi mengenai tingkah laku. Menurut Kaplan, tingkah laku itu merupakan sembarang respon yang mungkin berupa reaksi, tanggapan, jawaban, atau alasan dilakukan oleh organisme. Tingkah laku juga bisa berarti suatu gerak atau kompleks gerak-gerik yang secara khusus tingkah laku juga bisa berarti sesuatu perbuatan atau aktivitas. Secara lebih khusus, psikologi lebih banyak dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia
Dalam hal ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, dan juga bagaimana memahami makhluk hidup tersebut, berpikir dan berperasaan. Umumnya, para ilmuwan membagi psikologi menjadi dua golongan, yaitu psikologi metafisika, yang menyelidiki hakikat jiwa seperti yang dilakukan oleh Plato dan Aristoteles. Yang kedua, psikologi empirik, yang menyelidiki gejala-gejala kejiwaan dan tingkah laku manusia dengan menggunakan pengamatan atau observasi, percobaan atau eksperimen, dan pengumpulan berbagai macam data yang ada hubungannya dengan gejala-gejala kejiwaan manusia. Psikologi empirik sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama psikologi umum yang menyelidiki atau mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia pada umumnya. Dan kedua, psikologi khusus yang menyelidiki gejala-gejala kejiwaan manusia menurut aspek-aspek tertentu, sesuai dengan pandangan serta tujuannya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.